Ya, ini dia enaknya tinggal di Bandung. Mau nyari tempat yang dingin, tempat yang syahdu, kita tinggal naik sedikit sampai di daerah Ciwidey. Ini saya sedang di daerah Ranca Bali, namanya Situ Patenggang. Sore ini cuacanya bagus banget. Ini ada matahari sore, terus langitnya juga kebuka dan banyak perahu-perahu wisatawan yang pada ke tengah sana. Ini suasananya syahdu banget. Jadi hari ini agendanya saya main ke sini sambil mau nyobain alat baru yang saya punya. Jadi saya punya satu alat yang akan saya pakai untuk traveling nanti. Dan hari ini tuh pengen nyobain gimbal DJI RS5 buat di setup, buat dicobain berbagai fiturnya sebelum saya bawa keliling Indonesia. Apa sih yang bisa kita maksimalkan menggunakan gimbal itu? Nah, saya pengen ngasih lihat ke kawan-kawan fungsi gimbal itu ketika kita menjadi solo kreator. Apakah bisa? Langsung kita coba aja, kita setup, balancing. Pokoknya dari awal balancing sampai pemakaian fitur-fiturnya akan saya kasih lihat ke kawan-kawan. Dan ini fitur ajaib yang bisa kalian lihat. Oke, jadi sambil kita nyantai-nyantai di tempat camping, sambil saya mau cerita-cerita ke kawan-kawan salah satu, ya atau bukan salah satu lah, beberapa gear yang saya pakai ketika saya membuat konten. Ini yang pertama, langsung saja. Ini kamera yang selalu saya pakai untuk kelana bentala, road trip atau traveling. Ini saya pakai Sony A7C Mark II. Ini ukurannya sangat compact, enak buat dibawa kemana-mana. Kemudian lensa yang saya pakai ini satu lensa doang saya kalau traveling kemana-mana. Lensa 2470 G Master yang Mark II. Ini ukurannya udah lebih ringan, autofokusnya ganas. Sony dicombine sama lensa ini tuh double kill. Kemudian ini saya selalu bawa ND filter karena biar kita tetap bisa menjaga antara shutter speed dan diafragmanya, biar motion blurnya tetap real seperti apa yang mata kita lihat. Kemudian kalau settingan nih banyak banget yang sering nanya, "Bang, pakai PP berapa?" PP berapa? Sebenarnya menurut saya PP itu nggak ngaruh ya, mau PP 1, 2, 3, karena kan di dalamnya bisa diubah. Yang pasti saya pakai Sony Log 3, terus pakai Cine Gamut. Itu settingannya. Kemudian 4K udah pasti karena biar kita leluasa untuk cropping kalau kita mau potret. Jadi syutingnya selalu landscape, kalau di crop masih aman. Kurang lebih begitu. Itu singkat cerita tentang kamera. Sekarang ini nih yang pengen saya pelajari lebih jauh karena kemarin baru nyobain waktu awal-awal punya ini DJI RS5 Pro ini buat bikin hyperlapse di kota Bandung. Jadi biasanya saya ngonten di alam, ini nyobain deh di keramaian kota kita bikin hyperlapse. Hasilnya akan seperti apa? Nah, kawan-kawan bisa cek nih hasilnya seperti ini. Gimana? Oke nggak? Nah, sekarang saya pengen ngulik fitur lain yang ada di gimbal ini. Kita sekarang langsung buka aja. Langsung kita setup gimbal ini. Jadi yang pertama kita lakukan balancing dulu. Ini saya simpan dulu di sini. Nah, jadi yang pertama-tama yang harus kita setup kalau mau balancing gimbal adalah ini nih. Grip baterai sama tripodnya harus kita pasang dulu. Ini kita pasang dulu. Setelah kita pasang, lalu kita buka. Nah, ini cukup baru ya di DJI. Jadi sekali buka ini buka semua. Ini setelah terpasang kita buka. Jadi balancingnya lebih enak. Selanjutnya kita pasangkan gimbal ke grip ini. Jadi kita langsung pasangkan gimbalnya. Ini kita lepas dulu pelindung karetnya dari gimbal. Kita lepas dulu. Kemudian baru kita pasangkan gimbalnya ke dalam baterai. Nah, gini nih. Ini sudah terpasang kan?
Nah, jangan lupa setelah terpasang, kita putar ininya ke lock searah jarum jam. Tek. Nah, ini udah ngelock. Karena gimbal ini 3 axis, jadi harus dibalancing semua axisnya. Jadi ada tilt, roll, sama pan. Nah, tilt, roll, pan ini harus kita balancing. Yang pertama, kita balancing bagian tiltnya dulu. Tilt tuh berarti kayak gini, kamera atas bawah. Jadi kita harus unlock dulu. Ini bagian rollnya kita unlock, kita buka, kita lock lagi. Kemudian bagian tiltnya kita unlock, kita lock lagi. Nah, jadi yang akan kita balancing pertama adalah area ini. Tapi sebenarnya kawan-kawan, kalau masalah balancing itu, kawan-kawan bisa lihat di YouTube juga. Oke, berikutnya pasangkan dulu ini si plate-nya. Kita copot dulu dari sini yang kecil. Ini kita pasang dulu ke dalam sini. Kita kencangkan langsung. Nah, ini udah kencang. Ini tuh ada karetnya untuk ngelok, jadi dia nggak akan muter. Setelah ini terpasang, baru kita pasang quick release yang ini ke gimbal sini. Kita buka dulu, baru langsung kita masukin. Nah, setelah ini masuk, baru kita masukkan kamera ini ke dalam gimbalnya. Ini sudah terbuka, langsung kita masukin. Cara cepat setup gimbal ini, karena ini ada 3 axis gimbal. Yang pertama adalah setting bagian tilt. Nah, tilt tuh ini tilt. Jadi yang disetting adalah area sini. Kita kendorin ini, terus kita putar knob naik turun sampai dia benar-benar diem kayak gini. Ke atas diem, nyerong ke atas diem, ke depan diem. Setelah ini selesai, kita lock lagi. Kita buka yang ini, yang roll axis. Nah, ini juga harus diem di tengah, nggak boleh miring ke kiri, nggak boleh miring kanan. Nah, ini udah diem kan, tuh udah diem. Ini juga udah diem. Nah, setelah ini selesai, kita lock lagi. Tilt, roll selesai, baru kita bagian ke panning. Nah, pan ini tadi cara ngetesnya, kita miring-miringkan gini. Ini kan udah diem kan, udah imbang. Ini juga udah diem. Kuncinya di 3 itu. Setelah itu balance, baru kita nyalakan power button. Kita nyalakan gimbal, lalu kita bisa auto kalibrasi dari gimbalnya. Setelah gimbal nyala, langkah pertama sebelum kita pakai, tekan tombol M cukup lama, dia akan auto kalibrasi. Nih, kita cobain ya. Nah, ini lagi kalibrasi. Kurang lebih seperti itu, kawan-kawan. Mari kita coba ulik salah satu fitur terakhirnya yang kawan-kawan harus tahu. Ini yang menurut saya ajaib. Ini intelligent tracking module. Kita pasang dulu ke sini. Ini yang akan saya bahas untuk kita pakai kebutuhan syuting kalau kita sedang solo filming atau solo creator, membuat kita bergerak. Terus ada juga fitur auto reframing. Kita bisa ngatur komposisi dari gimbal ini. Let's go. Oke, jadi setelah tadi kita bedah sedikit, tahu beberapa fungsi dari Active Track. Jadi Active Track itu sebenarnya kayak apa ya, alat untuk mendeteksi sebuah objek dan dia bisa ngikutin terus. Simpelnya seperti itu. Jadi intelligent tracking dari RS5 ini udah cukup upgrade, sangat canggih. Ini berguna banget buat kita yang sering solo shooting, solo vlogging, atau walking shoot. Nanti saya kasih contohnya juga. Tracking modul yang udah canggih ini dan banyak peningkatan, gak hanya dapat tracking manusia, tapi juga dapat tracking hewan, kendaraan, dan juga objek lainnya. Jadi ini sangat ngebantu banget. Di modul ini ada beberapa indikator lampu yang penting untuk kita ketahui. Kalau merah artinya belum aktif, kalau mati atau no light seperti ini berarti lagi di mode sleep. Kalau sudah berwarna hijau itu tandanya tracking aktif dan objek sudah terkunci. Dan kalau lampunya berkedip, itu biasanya tanda start atau stop recording. Itulah beberapa tanda indikator lampu yang bisa kita pelajari. Untuk pengaturannya juga cukup simpel.
Tinggal swipe ke kanan di layar, lalu di pojok kiri bawah ada icon setting. Di situ kita bisa atur mulai dari komposisi, active track speed, sampai gesture control. Nah, di bagian komposisi ada dua pilihan. Pertama, keep current framing. Ini akan mempertahankan komposisi awal. Jadi misalnya kita framing pakai rule of third, posisi itu akan tetap dijaga walau kita bergerak. Kedua, center tracking subject. Kalau ini, objek akan selalu dijaga di tengah-tengah frame. Lanjut ke pengaturan active track speed. Kalau saya pribadi lebih sering pakai slow biar pergerakannya lebih halus dan sinematik. Tapi ini bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan yang kamu inginkan. Untuk tracking modenya ada dua opsi, PTF, pan, tilt, follow, yang mengikuti semua arah, atas, bawah, kiri, kanan pergerakan kawan-kawan. Dan PF, pan follow, yang hanya mengikuti kiri dan kanan saja. Kemudian mode FPV nggak tersedia di modul ini ya. Yang paling menarik, kita juga bisa kontrol semuanya pakai gestur. Pastikan dulu gestur kontrolnya sudah aktif di pengaturan ya. Gestur pertama, palm gesture, atau cukup berdiri sekitar 1-3 meter di depan kamera lalu angkat telapak tangan. Nanti modul akan otomatis mengenali dan mengaktifkan tracking sampai indikatornya berubah menjadi berwarna hijau. Selanjutnya gesturnya ada V gesture atau peace. Ini buat start dan stop recording. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke kamera, tinggal kasih gestur, langsung rekam, dan bisa langsung mulai jalan. Saya mau coba praktekkan active track ini untuk saya hiking. Sejauh mana tracking ini bisa membantu saya membuat footage lebih dinamis, nggak still lagi. Dia akan movement mengikuti pergerakan saya saat hiking di dalam hutan. Sekarang kita setup DJI RS5 ke dalam tripod ini. Mungkin pertama-tama yang akan saya lakukan adalah memasang quick release tripod ke dalam hand grip baterai. Ini nanti saya lepas dulu. Saya pasang dulu quick release ke hand grip baterai, saya simpan di sini. Tripod mungkin akan saya pasang lebih lebar lagi biar nanti tidak jatuh. Mari kita sekarang langsung setup. Langkah pertama adalah memasukkan hand grip ke dalam quick release, setelahnya pasang lagi kamera ke dalam hand gripnya, gimbalnya ke sini. Habis itu kita setting positioning tripod untuk saya jalan. Saya akan mulai ngambil gambar dari mulai wide shot. Saya jalan wide shot, nanti detail muka, kaki, langkah, pokoknya banyak. Nanti kalian lihat hasilnya saja langsung. Oke, sekarang ini sudah tersetup. Saya akan ngambil start hiking dari sana, ambil posisi wide shot. Kita akan aktifkan gesturnya, lalu record, baru kita jalan. Lanjut kita mulai jalan dan pastikan kamu ambil berbagai angle yang kalian suka. Bisa mulai dari wide, medium, close up, extreme close up. Lalu kita jalan menjauh dari kamera dan pastikan kita setting modulnya bisa di PTF atau PF sesuai gambar yang kalian inginkan. Terakhir tinggal stop pakai V gesture lagi dan selesai sudah. Ini jadi satu scene sinematik tanpa kru. Kurang lebih hasilnya seperti ini kawan-kawan. Oke, jadi hari ini saya sedang mencoba hiking singkat masuk ke dalam hutan yang ada di campsite. Ini jalurnya asik banget. Dari spot camping jalan sedikit terus masuk ada perkebunan kopi dan cakep banget. Jadi kawan-kawan yang camping di sini, untuk jadi alternatif olahraga kita bisa hiking tipis-tipis di sekitaran sini. Hiking di savananya, ini disebutnya savana. Terus turun ada sungai sedikit dan masuk perkebunan kopi. Cakep banget. Keren. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedikit tips singkat, tutorial singkat mengenal active track yang dimiliki DJI RS5. Kita bisa syuting kalau sendirian, kita setup di tripod, dia bisa nge-tracking pergerakan kita. Next, kita cobain apa lagi ya?